Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lisa Amelia Jati, NIC CP 222, saya dari Kampus Politeknik Pratama Mulia, jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang UDU software, yaitu pada modul purchase. Nantinya kita akan membuat purchase order, kemudian RFQ, dan membuat vendor baru. Nah, sebelumnya kita akan bahas apa itu purchase order. Purchase order merupakan dokumen pemesanan barang atau dokumen tentang keterangan barang yang dipesan atau dibeli pembeli. Pada saat melakukan pembelian, hal yang pertama bagian purchasing lakukan adalah membuat purchase order. Kemudian request for quotation atau RFQ. RFQ merupakan surat penawaran yang diberikan kepada supplier. Bagian purchasing dapat membuat purchase quotation atau RFQ dan mengaksesnya pada modul purchase. Kemudian, apa itu create vendor? Create vendor pada aplikasi Odoo merupakan proses untuk membuat data pemasok baru di sistem Odoo ERP. Data pemasok ini sangat penting untuk mencatat informasi lengkap tentang vendor yang bekerja sama dengan perusahaan kita, sehingga memudahkan dalam proses pembelian, pembayaran, dan pelacakan riwayat transaksi. Nah, kita langsung saja masuk pada aplikasi Odoo. Dan di sini kita masuk menggunakan akun yang sudah kita buat. Dan di sini kita sudah masuk pada Odoo. Kita cari pada bagian apps. Nah, di sini kan kita akan menggunakan purchase. Kita eh, mengaktifkan dulu pada fitur purchase karena di sini saya sudah mengaktifkannya. Jadi saya tidak perlu mengaktifkannya lagi. Kecuali kalau teman-teman belum mengaktifkan, nanti di sebelah sini ada tombol activate. Nanti kalian bisa klik terlebih dahulu. Seperti contohnya pada point of sales ini kan belum diaktifkan. Jadi ada menu activate. Kalau sudah diaktifkan, menu activate itu sudah tidak ada pada fitur pada Odoo ini. Karena di sini saya sudah mengaktifkan modul purchase, kita cari pada purchase. Yang pertama, kita akan membuat purchase order. Kita klik pada order, kemudian kita klik purchase order. Baik, teman-teman, di sini kan kita akan membuat purchase order baru. Kita klik pada new di pojok sebelah kiri. Nah, di sini kita bisa mengisi data yang kita butuhkan. Contohnya saya menggunakan Anita Oliver. Kemudian di sini ada order deadline dan expect arrival, yaitu kemungkinan barang itu akan diterima. Kemudian di sini kita bisa mengisi produk yang kita butuhkan, yaitu contohnya saya menggunakan eh, ini saja, ya, contoh saja. Kemudian di sini ada quantity atau jumlah barang, kita isi 5. Dan unit price itu harga satuannya kita kasih harga 14.000 saja. Kemudian ini ada pajak, kita bisa mengisi pajak 0% ataupun 11%. Dan di sini saya kasih 11% saja. Kalau sudah, kita klik pada Save Manually. Nah, di bawah sini ada untaxed amount, yaitu total barang tanpa pajak. Dan di bawahnya lagi ada tax atau jumlah pajak dari harga dari barang tersebut. Kemudian di bawahnya lagi ada total, ini merupakan harga barang sebelum pajak dan pajaknya tersebut. Kalau sudah, kita bisa send by email.
Di sini kita bisa langsung mengirimnya ke email tersebut ya teman-teman. Nah, di sini status dari purchase tersebut sudah menjadi RFQ send. Nah, kalau kita mau mengkonfirmasi, kita bisa confirm order. Nah, di sini status pada purchase ordernya sudah berubah. Kemudian seperti ini ya teman-teman, ada datanya. Ini merupakan barang yang kita buat tadi. Kemudian kita akan membuat RFQ. Nah, ini ada RFQ. Ketika kita akan membuatnya, kita klik pada new, kemudian kita isi. Kita pakai yang ini saja. Kemudian kita masukkan contohnya ini saja ya teman-teman. Kemudian ini description-nya sudah otomatis. Kita isi quantity dan kita isi harga satuannya. Dan di sini juga ada pajak, kita bisa mengisi ataupun tidak. Ini saya isi saja, kita menggunakan 11%. Ini hanya contoh ya teman-teman. Ketika mengisi request for quotation atau RFQ. Nah, di sini seperti tadi yaitu jumlah barang sebelum pajak dan di bawahnya lagi ada pajak dari barang tersebut dan di bawahnya lagi ada total dari barang sebelum pajak dan pajaknya tersebut dari pajak dari barangnya yang kita buat tadi. Kemudian kita bisa save manually ketika kita sudah mengisi barang yang kita butuhkan. Nah, setelah itu kita bisa send by email. Dan di sini sudah berubah menjadi RFQ send. Ketika kalian ingin merubahnya menjadi purchase order, kalian tinggal klik pada confirm order. Mungkin seperti itu ya teman-teman, contohnya cara membuat RFQ. Nah, ini tadi contoh yang sudah kita buat dari purchase maupun RFQ. Kemudian kita akan membuat vendor. Di sini sudah ada contoh dari vendor tersebut, tapi kita akan membuat vendor baru. Kita klik new, kita isi vendornya itu. Saya ingin mengisi, nah di sini ada beberapa pilihan, kita bisa memilih eh, PT yang akan kita gunakan. Contohnya kita akan membuat PT pada PT Jaya Arnikon. Ini kita kasih jalan baru. Nah, kemudian kita isi nomor teleponnya. Ini ada email juga teman-teman. Kita menggunakan bisa diisi maupun tidak. Saya akan isi menggunakan
Jika kita sudah mengisi data-data pada vendor baru, kita bisa klik pada Save Manually. Kemudian kita bisa klik pada vendor. Nah, seperti ini ya teman-teman, contoh vendor yang sudah kita buat tadi dan sudah tersimpan. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Eh, yang pertama tadi kan kita sudah membuat purchase order, kemudian kita sudah membuat RFQ, dan yang terakhir kita sudah menambahkan vendor baru pada aplikasi Odoo kita. Nah, mungkin seperti itu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.